大家一起来。哦，爱情来得太快，就像龙卷风，离不开发疯，前来不及逃。我不能再想，我不能再想，我不能。Halo semuanya, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah guru Mandarin di sekolah ternama. Nah, tapi kita ini ingin dengar cerita beliau nih, bagaimana dulunya sebenarnya ternyata tidak pengen ambil kelas atau jurusan Mandarin. Kita justru pengen tahu journey-nya ya. Jadi kita langsung saja sambut Ovina. Ya, halo. Nah, Vin, coba cerita bagaimana. Berarti kita enaknya cerita dari masa-masa SMA menuju mau ke perkuliahan ya. Boleh, nah, boleh. Ya, silakan. Jadi kan kalau namanya anak SMA tuh kan pasti ada satu masa di mana kita tuh galau lah soal namanya jurusan yang harus kita ambil saat kuliah nanti. Kira-kira apa ya jurusan yang cocok dengan passionnya saya, terus juga ke depan karirnya bagaimana. Nah, saya pun juga demikian. Jadi waktu saya dulu SMA, saya tuh bingung, saya tuh harus kuliah apa ya. Tapi saya berpikir, saya menyadari bakat saya tuh, kalau saya tuh punya bakat orang ini ekstrovert. Jadi maksudnya untuk bidang berbicara dengan orang, berkomunikasi dengan orang, public speaking seperti MC dan kawan-kawan itu saya banget lah gitu. Jadi pas waktu SMA awal-awal itu saya memutuskan untuk saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Waktu itu awalnya saya ingin ngambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, kamu ceritakan extrovert ya. Nah, kamu ada tips nggak buat para penonton yang mungkin mereka introvert tapi mereka pengen nih, maksudnya suatu hari bisa ngomong di depan 5 orang, 10 orang, karena kita tahu introvert kan kadang agak susah ngobrol ya. Nah, setelah kamu menguasai teknik public speaking, kamu ada sedikit tips nggak buat para penonton? Kalau untuk tips untuk para penonton ya supaya biar lebih mudah berbicara di depan umum, itu tuh pertama kita harus membuka diri. Berarti lebih ke arah mindsetnya ya? Ya betul, jadi mindsetnya diganti dulu nih. Jangan kan, kita kan kadang suka ada mind blocking, aduh saya nggak bisa berbicara di depan umum gitu segala macam. Nah itu kita harus singkirkan, itu punya apa namanya konsep pikiran seperti itu. Jadi kalau misalkan pertama kita harus buka diri dan yakin kalau kita tuh pasti bisa. Dan terutama untuk soal berteman, saya harus buka diri, saya mau berteman dengan orang gitu. Jadi lebih terbuka dan juga no hard feeling. Jadi jangan terlalu gampang tersinggung gitu sama omongan orang. Kadang kan ada orang yang bercanda gitu. Anggap aja semuanya bercanda lah gitu. Tuh guys, jadi mulai dari sekarang jangan mudah baperan ya guys ya. Nah, by the way ada extrovert, introvert. Nah, kalau extrovert di Mandarin itu kita bacanya Wai Xiang. Wai Xiang. Sekali lagi, Wai Xiang. Wai Xiang. Nah, kalau introvert kita bacanya Nei Xiang. Nei Xiang. Sekali lagi, Nei Xiang. Nah, Vin, jadi yang mengenai jurusan Mandarin itu bagaimana? Coba cerita. Jadi kenapa bisa nyasar ke jurusan Mandarin itu? Waktu itu kan papa saya nanya nih, kamu nanti kuliah mau ngambil jurusan apa? Lalu dengan tegas saya bilang, saya mau ngambil jurusan ilmu komunikasi karena sesuai dengan bakat dan minat saya gitu. Tapi saat mendengar saat papa saya mendengar saya menjelaskan, papa saya tuh kurang setuju. Karena mau jadi apa gitu, maksudnya namanya juga orang tua kan pemikirannya kan gitu. Tapi kemudian papa saya menyarankan, bagaimana kalau misalkan kamu mengambilnya itu jurusan bahasa Mandarin, karena jurusan bahasa Mandarin itu unik dan dicari banyak orang. Tapi karena pemikiran anak SMA ya, saya langsung tolak mentah-mentah saran papa saya. Saya bilang, masa ngambil jurusan Mandarin sih mau jadi apa nanti gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, saya sendiri pun berpikir, nah nanti kalau misalkan saat saya lulus, apa yang membedakan, misalnya ngambil jurusan ilmu komunikasi itu apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Apa poin plus saya? Saya bingung. Di tengah kebingungan saya itu, saya bertemu dengan guru BK saya, guru bimbingan konsultasi di sekolah. Itu saya jelaskan, saya bingung mau kuliah apa. Yang jelas saya nggak mau ngambil kuliah akuntansi, IT, teknik, karena itu bukan saya banget gitu. Bukan saya banget lah ya.
Terus akhirnya guru BK saya menyarankan, oh bagaimana kalau kamu mengambil jurusan bahasa, karena kan kamu sebenarnya sudah punya bakat public speaking nih, gitu. Nah, emangnya saat kamu dengar bahasa Mandarin itu yang ada di benak kamu itu seperti apa? Apakah mungkin ada mindset sebagian orang, bahasa Mandarin itu kayaknya tradisional banget ya, kolot banget ya. Nah, di saat itu kamu kepikirannya seperti apa? Kenapa nggak sepertinya tidak ada sedikit interest terhadap bahasa Mandarin? Waktu itu aku cuma pikir, ya ampun itu jadul banget ya, jadul banget tuh kayak orang tua punya jurusan gitu. Aku dulu mikirnya kayak gitu. Oh, berarti zaman-zaman kamu itu China belum begitu unggul. Iya. Seperti sekarang ini. Betul. Jadi pas aku kelas 3 itu waktu itu tuh masih biasa aja lah. Termasuk ekonominya juga lagi berkembang. Lagi berkembang, tapi kan kalau sekarang kan sudah berkembang pesat ya. Waktu itu tuh sedang berkembang dan masih minim sekali orang yang bisa bahasa Mandarin tuh yang baca听说读写, maksudnya dengar, baca, tulis, berbicara, terus tulis. Oke, terus yang mengenai guru BK itu, akhirnya beliau bilang ambil jurusan bahasa aja kan, maksudnya ya kok ngambil bahasa sih Pak gitu kan, dia mencontohkannya bahasa Inggris gitu. Memang mungkin kamu bisa bahasa Inggris, tapi belum tentu ahli. Nah, orang-orang yang ahli bahasa seperti ini adalah orang yang dicari gitu. Saat guru saya bilang begitu, saya langsung pikiran saran papa saya waktu itu yang bilang ngambil bahasa Mandarin. Langsung deh sejak itu saya putuskan, oke, saya ngambil jurusan bahasa Mandarin. Seperti itu. Nah, setelah kamu memilih jurusan Mandarin, Koko yakin kan pasti ada suka dukanya nih. Oh iya betul. Karena kan kamu nggak kepikiran mau ambil dan tantangannya itu kan sangat besar. Nah, mungkin kamu bisa sharing karena Koko yakin pasti ada penonton yang mungkin mereka juga baru mau ambil jurusan Mandarin ataupun sudah di tengah jalan. Ya. Oh, jadi mungkin aku cerita yang penolakan kali ya. Boleh ya, silakan. Jadi karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa saat itu jurusan bahasa Mandarin itu belum populer. Orang-orang itu semacam menyinyir saya. Ada sebuah stigma. Iya, stigma gitu. Kayak saya kan dulu kan ambil jurusan IPA kan. Banyak lah yang menyinyir bilang, lu ngapain ngambil jurusan Mandarin? Mau jadi apa? Ada lagi yang bilang, lu kan anak IPA, sayang banget ngambil bahasa, mau jadi apa? Gitu. Nah, sebelum kejauhan, nah ini kan berarti ada cibiran, ada diremehin ya. Kalau diremehin itu di Mandarin itu kita bacanya kan puci. Sekali lagi kan puci. Nah, kemudian kalau jurusan Mandarin kita bacanya itu zhongwenxi. Sekali lagi zhongwenxi. Nah, lanjut ya. Jadi bagaimana kamu handle mereka yang nyindir kamu, cibir kamu itu kamu gimana tuh? Ya, waktu itu saya terima aja sih kok. Maksudnya kan ya udahlah, ini kan pilihan hidup saya gitu. Jadi saya yang bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri gitu. Ya jadi waktu itu bisa dibilang sih kok teman saya, terus guru-guru saya, bahkan sampai keluarga besar saya tuh kayak memandang rendah lah bisa bilang. Jadi itu bikin sempat saya down, tapi saya yakin saya sudah ngambil keputusan ini, saya harus bisa berjuang sampai akhir. Saya harus bisa gitu. Oke. Nah, kemudian yang pas semester awal gimana tuh? Jadi kan karena saya itu sama sekali dari kecil sampai saya besar sebelum kuliah itu saya nggak bisa Mandarin sama sekali. Bahkan di rumah saya pun saya pakai bahasa pengantarnya itu bahasa Indonesia. Jadi saya cuma pernah belajar bahasa Mandarin itu di SMA, itu juga asal-asalan. Namanya juga anak SMA kan ya, asal-asalan kan kok. Nah, ya udah jadi tapi selama SMA itu yang paling diingat yang diajarkan sama guru itu apa selain ni hao? Ada frasa-frasa yang masih nempel nggak? Atau sama sekali udah wah? Ada waktu itu. Jadi ada teks kan ditanya ni yao he shenme. Terus semuanya jawabnya wo yao he cafe. Itu yang paling nempel. Iya, paling cafe. Itu pertama kali banget belajar bahasa Mandarin. Gitu. Ya, terus ya balik lagi. Nah, terus karena cuma belajar di SMA doang kan, saat saya masuk kuliah itu minggu pertama masih aman lah karena kan masih basic banget kayak Pomo Tenola dan kawan-kawannya itu nada. Nah, memasuki minggu kedua saya diberi tugas oleh dosen saya untuk membuat percakapan bersama teman. Nah, role play ya ceritanya. Role play percakapan lah dari pelajaran Koike. Nah, itu tugas teman saya yang bertugas untuk membuatnya. Saya cek, oh ya saya bisa ini. Tapi saat perform di depan kelas entah kenapa saya ngeblank.
Jadi saya ngeblank, nggak tahu saya harus ngomong apa, saya cuma bisa diam di depan. Sampai akhirnya sejak saat itu saya tuh dijudge oleh teman-teman saya itu bahwa saya tuh bukan orang pintar di bidang ini. Sangat kontras waktu dibandingkan waktu saya SMA dulu. Iya, gitu. iya. Sudah akhirnya sih yang untuk masalah dialog itu saya ketemu dosen saya lagi, jadi kayak semacam remedial ulang untuk penilaiannya gitu. Pakai nangis nggak? Pakai nangis ya? Oh, itu ada nangisnya sedikit sih waktu itu karena ngedown ya, sampai dijudge orang kalau ya begitulah. Ya. Nah, bagaimana cara kamu gini? Karena kan Koko ada beberapa temen juga ambil Chongwon-si. Itu kan sastra banget juga, belajar budaya, ada juga belajar sejarah. Bagaimana kamu tackle semester ke depannya? Cara belajar kamu, metode yang kamu pakai seperti apa? Jadi kan karena memang basically kenapa saya dulu di SMA ngambil jurusan IPA tuh karena saya gak suka hafalan. Iya, gak suka hafalan, bener. Tapi sejak saya kuliah di sini, mau tidak mau saya harus hafal. Iya. Hafal mati ya. Dan saya ingat banget waktu itu tuh mau ujian Chinese culture. Iya. Yang itu tuh kita harus hafal teks paragraf dalam Hanzi, dalam huruf Mandarin. Dan itu saya sampai pusing, aduh kenapa saya nggak bisa ngafalin ini gitu kan. Akhirnya saya teringat dengan metode yang diajarkan oleh guru kimia saya dulu untuk menghafal table periodik. Namanya adalah jembatan keledai. Oh, jembatan keledai itu basically kayak apa tuh cara menghafalnya? Jadi jembatan keledai itu adalah teknik di mana kita tuh mengarang cerita dari huruf-huruf depan yang awal kalimat itu supaya kita jadi ingat jalur ceritanya. Gitu. Misalkan saya waktu itu diminta untuk menghafalkan puisi ya. Puisi kan ada depannya, saya hafalkan dengan bahasa sendiri. Itu saya bilang si Kuo merasakan ada kobaran api berwarna putih. Walaupun ceritanya nggak nyambung, semakin nggak nyambung semakin nyantol di otak. Gitu. I see. Tuh guys, jadi boleh pakai teknik jembatan keledai. Nah, betul. Apa sekali. Kedelai? Bukan, beda ya? Kedelai ya. Oke. Nah, itu kan mengenai journey kamu di Mandarin ya. Kemudian tadi kamu ada singgung mengenai public speaking, udah MC. Nah, kalau Koko kemarin lihat profil kamu itu kan kayaknya rada tomboy nih. Nah, itu bagaimana cerita kamu mulai sadar upgrade diri baik dari segi fashion, penampilan, body language. Nah, mungkin kamu bisa share sedikit. Mungkin dari yang penampilan dulu kali ya. Boleh. Boleh. Jadi dulu saat saya kuliah, saya lupa kuliah semester berapa, saya tuh ikut seleksi untuk menjadi duta pariwisata di ibu kota gitu. Oh, jadi itu mereka ada beauty camp juga. Iya, ada kayak semacam beauty pageant gitu. Dengan waktu itu saya kan masih tomboy ya kok ya. Itu saya sampai di sana tuh saya dikritik lah sama jurinya. Kamu nggak bisa make up gitu segala macam, ya nggak bisa gitu. Akhirnya saya, ini saya memang udah harus memulai berbenah diri. Berarti itu di Kampuchi lagi. Iya, Kampuchi lagi. Aduh, kenapa Kampuchi terus ya? Terus jadi saya mulailah belajar dari perawatan muka, skincare. Iya, skincare. Terus make up. Itu saya pelajari dari YouTube. Dari YouTube kan banyak konten YouTube tentang make up segala macam. Lalu juga berarti untuk ikut kompetisi seperti itu mereka nggak ada kasih training gitu, nggak ada ya? Training setelah kamu lolos seleksi. Jadi kalau sudah lolos sekian besar, nanti pelatihan lagi, kayak lagi. Semacam karantina gitu ya? Iya, karantina gitu. Terus bagaimana lagi? Terus setelah kamu otodidak upgrade diri, nah kenapa kamu ada kepikiran pengen menjadi lebih cantik? Apakah dulu ada kisah romansa yang kamu mungkin pengen jadian sama seseorang, tapi karena mungkin kamu ngerasa aku kurang nih, makanya dia nolak atau gimana? Ada nggak pernah seperti itu terlintas? Kalau tentang waktu itu sih tentang kayak relasi pacar gitu ya. Waktu itu saya nggak kepikiran sama sekali sih tentang itu. Jadi saya cukup cuek juga. Memang cuman dorongan dari diri sendiri kayaknya pengen try something new. Iya, try something new dan supaya ya bisa dibilang dipandang orang lain lah, terutama untuk bidang pekerjaan. Karena saya saat kuliah dulu juga saya sambil kerja di marketing kampus waktu itu. Itu kan perlu penampilan juga kan yang rapi. Nah, dari untuk penyeleksian yang beauty gitu, yang paling kamu dapat dampak positifnya apa nih yang paling kamu pelajari? Untuk yang saya ikut seleksi itu yaitu berarti saya harus mulai merawat diri supaya saya lebih menarik, penampilannya lebih cantik. Berarti menurut kamu
itu penting ya. Itu cukup penting gitu. Oke. Tapi tetap inner beauty lebih penting. Nah, Ya. tuh guys, jadi inner beauty dikombin dengan outer beauty ya menjadi cetar. Ya, cetar. Oke, nice. Nah, sebelum kita masuk, karena nanti dari Cici Ovina ada show, ada kejutan. Nah, mungkin ada pesan-pesan buat para penonton yang mungkin masih nyangkut di jurusan bahasa Mandarin. Ya, ada pesan-pesan buat mereka. Pesan saya adalah tetap ingat goal kamu. Jadi kan setiap kali kita start something itu pasti kita ada set goal kita dong di pertama kali itu. Saya harus apa, harus apa, harus apa. Dan ketika sudah set goal itu, apapun yang terjadi, misalkan seperti saya sudah set, saya dari awal saya harus lulus tepat waktu dan saya harus cum laude. Lalu di tengah perjalanan ketemu tuh tadi hambatan segala macam. Jadi walaupun ada masalah, tetap harus hajar sampai selesai. Kita harus menyelesaikan apa yang kita sudah putuskan di awal sampai akhir, sehingga nanti ada rasa kebanggaan tersendiri gitu. Tenang aja, tidak ada yang sulit di dunia ini. Kalau kita mikirnya sulit, jadi sulit. Tapi kalau kita mikirnya mudah, jadi mudah. Ingat ya, orang pintar bisa dikalahkan sama orang rajin. Cakep. Gitu. Oke, nah habis ini Cici Ovina mau memainkan lagu apa nih? Memainkan lagu Long Quan Feng. Ya, Long Quan Feng itu lagu dari GEM ya, atau Deng Ziqi ya. Oke, siap-siap ya guys. 爱像一阵风，却换它去走，这样的节奏，谁都可奈何。没有你以后，我灵魂失控，黑云在降落，我被它拖着走，静静悄悄默默离开，陷入了危险边缘，baby， 我的世界已狂风暴雨。大家一起来。哦，爱情来得太快，就像龙卷风，离不开暴风圈，来不及逃。我不能再想，我不能再想，我不能。爱情走得太快，就像龙卷风，不能承受，我已无处可逃。我不要再想，我不要再想，我不要再想你，不知不觉你已经离开我，不知不觉我看了这些走后知后觉，又过了一个秋，后知后觉，我该好好静静悄悄默默离开，陷入了危险边缘 ，baby， 我的世界已狂风暴雨。再来一次。哦，爱情来得太快，就像龙卷风，离不开暴风圈，来不及逃。我不要再想，我不能再想，我不能。爱情走得太快，就像龙卷风，不能承受，我已无处可逃。我不要再想，我不要再想，我不要再想你。耶，掌声鼓励鼓励。Tuh guys, bagus ya guys ya. Tepuk tangan masing-masing di rumah aja. Nah, kalian kalau jika nanti setelah video ini kalian mau nanya-nanya tentang bahasa Mandarin dasar ataupun cara setrum gitar dengan baik dan benar, nanti bisa langsung japri ataupun DM Cici Vina ya. Kita sampai jumpa di sesi berikutnya. Oke, 再见。